malam ya. Kelihatan enggak ini? Bisa 50 dolar. Jangankan 50 dolar ya, APT itu kalau mau terbang seperti Sol itu juga bisa. Karena memang sudah kelihatan teman-teman, kan kemarin yang sudah beli itu yang sudah minus di 97%, sebenarnya itu sudah momentum. Tapi kalau sekarang ditanya apakah kayak beli, saya tidak tahu karena sudah posisinya sudah naiknya itu sudah terlalu gila. Jadi yang beli di 3 dolar ya selamat ya, udah margin apa 500% gitu ya harusnya. Ya tetap kembali lagi, kalau saya secara pribadi kalau seperti ini saya tarik ke depan setengah, minimal saya menikmati 300%, sisain separuhnya boleh gitu ya kalau saya. Tapi pilihan kepada teman-teman untuk yang APT ya, karena kan kalau saya secara pribadi kalau dikasih berkat ya saya ambil, bukan saya diamkan. Ntar ya saya share-share dulu, ayo di tap-tap dulu yuk 3000 dulu yuk, bisa yuk teman-teman, bantu tap-tap layarnya teman-teman, bantu tap-tap layarnya, ayo bisa yuk 3000 dulu ya teman-teman. Ayam meledak ini ya, mantap mantap, sudah seger lah ya teman-teman, yang sudah di bawah semua sudah seger ya. Yang lihat mulai dari live yang tanggal ini kan, kita sudah beli di tanggal 10 November sama 21 November, harusnya sudah seger sekali. Ini maratonnya sampai berapa lah ini teman-teman, perhatikan ya. Ini yang 2 hari yang lalu, kemarin saya tidak bisa live karena ya acara keluarga, jadi apa nggak bisa live. Tapi yang sebetulnya yang sudah kita udah bahas ini cukup beberapa hari sebelum itu. Kalau teman-teman masih ingat itu, nah ini yang namanya FOMO itu kita tidak bisa tahu, karena ini yang di luar kendali nih kita. Karena market itu, retail itu susah ditebak. Makanya kenapa yang apa di bawah ini maksudnya ndak dijual gitu loh. Kenapa ndak dijual? Karena saya ndak pernah tahu kondisi yang di atas ini, apakah di sini ini permainannya seperti apa. Mau dia naikin terus dan tidak ada koreksi sama, sangat bisa koreksinya kecil-kecil seperti ini dulu, ini bisa. Dan ini sudah menandakan kondisi bullish memegang kontrol. Saya bukan ilmunya Fibonacci. Kalau tarian narik Fibonacci saya sarankan ke Kevin Shelley, karena keilmuan saya bukan keilmuan Fibonacci gitu ya. Jadi mau OTW ke 70, enggak sampai 70, enggak sampai. Jadi dia kenaikannya itu bisa sampai 48, udah hebat ya menurutku. Ini setengah tahun toh kenaikannya. Jadi teman-teman hati-hati, nanti di bulan Juni terakhir itu hati-hati. Itu pesan saya gitu. Dasarnya apa? Bulan Juni apa akhir, dasarnya itu adalah riwayat. Jadi kalau teman-teman perhatikan riwayatnya ini dari Desember dinaikin sampai Juni, setelah Juni diturunin lagi sampai Desember, setelah Desember dinaikin lagi, kasih napas sedikit Februari, setelah itu halving di 2020. Ini 2020 kondisinya seperti ini. Jadi dikembalikan lagi kepada Desember 2018. Berarti pola yang terjadi kemungkinan ya, kalau ini mengulang kembali
fase yang akan dia bawa seperti ini. Kita tidak tahu apakah di sini atau di sini, belum tahu ya. Kalau di sini kemungkinan polanya yang akan terjadi seperti ini. Kalau secara riwayat seperti ini, teman-teman. Gitu, ya. Jadi setengah tahun naik, setengah tahun turun di Juni sampai Desember dinaikin lagi Februari diturunin lagi sebelum halving. Nah, nanti yang teman-teman pengen tahu apakah ATH itu terbentuk kembali nanti di sini. Di tahun 2024 sampai 2025 berpotensi secara riwayat seperti itu. Kenyataannya seperti itu ya, tidak ada yang tahu. Ini kan secara riwayat saya gambarkan secara struktur riwayat seperti itu. Bisa mengulang, bisa tidak. Tapi kebanyakan seringnya momentum itu kurang lebih mirip-mirip lah. Sedangkan saat ini juga sudah memasuki momentum itu. Momentum di mana ini sudah di sini. Jadi jangan teman-teman jangan berharap bisa terjadi di bentor di sini ya. Kalau sudah terbang seperti ini sudah susah. Karena secara riwayatnya dia memang tidak pernah nyentuh di golden ratio. Jadi kenapa yang di bawah itu saya tidak jual? Karena ini yang saya jagain. Saya tidak pernah tahu FOMO-nya market seperti apa. Nah ini sekarang betul apa yang saya duga kemarin-kemarin, bahwa kalau terjadinya adalah FOMO, ini sudah membentuk pola hampir mendekati konfirmasi FOMO-nya muncul. Kalau ini konfirmasi FOMO-nya muncul, ini nanti napasnya nanti di sini. Kemungkinan dia bernapas nanti beloknya di sini nanti area. Mungkin ya. Kalau terjadi FOMO ya, ini nanti koreksinya di sini. Baru nanti ngegas lagi ke atas. Karena di sini kan ada ini. Nih kayak gini nih ya, teman-teman. Nih ya di sini. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya ini di bawah MA25. Nanti kalau sudah ke FOMO nanti napasnya di sini toyib. Terus koreksinya akan di MA25. Bawahnya MA25. Jadi itu ya, tandanya itu. Kalau FOMO-nya kapan Om? Sampai kapan ya? Tunggu aja. Bisa jadi ini masih cukup lama. Nanti nunggunya gini, lebar-lebar, benangnya lebar-lebar di time frame 1 hari, baloknya meloncat toyib gitu ya. Nah itu nanti TPM-mu bisa mbok TPM kembali. Kalau saat ini gimana? Nggak usah di TPM dulu. Nanti tunggu ini. Saya nggak TPM dulu. Sampai nanti nunggu ini dulu muncul. Karena ini sudah fase FOMO. Jadi kalau dia bendor-bendor di sini nggak masalah. Jadi ya. Malam Bang Iwan minta tolong live tanggal 24 Januari di-upload. Loh sudah toh? Belum dong? Belum. Nanti tak coba ya, tak cek. Sudah, seharusnya sudah. Cuman enggak ada tulisannya itu yang terakhir itu. Tapi ada tanggalnya yang satunya ada tanggalnya kayak. Aku sudah tak download ya. Coba ya nanti tak lihat lagi ya. Makasih ya untuk Doni Kurniawan ya, Bang Doni. Dogo Om Iwan skenario beris enggak? Enggak skenario beris enggak. Jauh sekali. Skenario malah FOMO. Skenarionya FOMO. Kalau bernapas dia membentuk toyib lagi. Enggak membentuk toyib. Bernapas di bawahnya enggak membentuk ya, di atasnya membentuk toyib. Belum ya. Ya coba nanti kalau itu tak download ya, Bang. Karena yang tanggal 24 itu memang poin sih menurut saya juga udah.
24 Januari kan? Ya, 24 Januari ya. Oke. Jadi toyibnya itu di TPM-nya ya, itu. Kalau di sini kan bukan toyib. Ini napasnya cara nyarinya gimana? Nanti kalau sudah toyib di sini cara naik napasnya bisa di bawah MA25, bocor sedikit. Dia kalau tidak kuat di sini ada ekor panjang untuk mempertahankan naik, atau dia mau bendur di sini. Tapi kemungkinan bendurnya juga susah-susah. Karena secara riwayat kan FOMO. Gitu ya. Bukan itu ya, ini ya. Salah. Ini. Ini sama nih, lihat. Kalau FOMO, ini ya perhatikan ya. 2 kali nih. Teman-teman bisa perhatikan ini. Kebetulan atau tidak kebetulan, nanti saya tunjukkan juga posisi di bawah. Posisi bearish di mana posisi dia tidak membentur golden ratio atau fasenya itu adalah FOMO gitu ya. Jadi kalau karakteristiknya FOMO, teman-teman cari koreksinya di mana? Di bawah MA25. Jadi teman-teman tidak bisa cari di golden ratio. Dasarnya apa Om? Ini 2 kali ya. Ini satu yang di tanggal 2019 ya. Terus kita lihat lagi di 2020. Sama mirip. Nih, yang 2020 dia FOMO. Karakteristiknya FOMO, tidak membentur golden ratio sama sekali ya. Sama ya posisinya. Dia benturan untuk posisi bernapasnya di mana? Di MA25 bocor sedikit. Itu ingat-ingat teman-teman. Jadi teman-teman tidak bisa melihat dia di golden ratio koreksinya. Karena posisinya adalah FOMO. Nih. Nah, kalau FOMO, cara profitnya gimana? Jangan deket-deket. Cara profitnya tuh panjang. Bisa sebulan, bisa 2 bulan, karena biar maksimal. Kalau teman-teman perhatikan di sini nih ya, ini terjadinya di sini kan Februari, ya kan, mulai adanya candle engulfingnya Februari ini, 8 Februari ini, 8 Februari, dia baru take profit kembali itu di sini kan, itu sekitar 27 Mei, sama ada lagi di sini toyib 14 Mei. Jadi panjang, bisa 3 bulan. Karena apa? Biar teman-teman seger nih marginnya. Kalau sudah dipikal FOMO, santai aja. Ini saya mungkin tidak take profit dulu lagi, sampai nanti mungkin saya menunggu FOMO-nya itu sampai seberapa gitu. Biasanya karena kan saya sudah ambil modal saya semua, BTC modal saya ambil, tipe ETF semua modal tak ambil, jadi semua tinggal margin. Nah sekarang tinggal Fednya apa? Maraton kenaikannya sampai berapa. Kalau diprediksi secara riwayat itu Juni. Ini target terdekat BTC berapa ya? Jangan terdekat, ini jauh aja, nggak usah terdekat. Ini sudah posisinya jarak jauh gitu ya. Buat apa kecuali kamu trading harian. Untuk trading harian ya atau untuk futur ya beda keilmuannya nanti. Tapi kalau lihat di posisi FOMO-nya, ini harusnya profitnya jauh. Ini kalau besok tanggal 31 itu bagus lagi, ini menggila ini bener. Kalau besok tanggal 31 itu dia cuman koreksi di sini gitu toh ya, naik lagi, ngegas lagi. Nah ini sudah tidak bisa direm, nggak usah gini. Ini namanya kerakusan market. Jadi rakusnya itu ini. Ada potensi itu soalnya. Dari kemarin sebenarnya sudah ada potensi itu. Kita sudah membahaskan dari sini sebetulnya. Teman-teman ada yang masih takut, kita sendiri ya masih takut, saya sendiri juga tidak tahu kan. Makanya kan saya ngomong market itu ada yang sisi yang tidak bisa kita lihat secara utuh. Ya ini. Bagaimana kalau kita tidak bisa melihat secara utuh? Ya kita pakai money management. Makanya yang di sini kan pembelian grosirnya akan mengunci. Jadi kalau terjadi FOMO di sini, kita sudah take profit margin pun, TPM-mu sudah di sini, itu tetap aman. Tidak ada masalah dengan TPM. Terbang lagi kita seneng.
ke depan, karena kita kunci di bawah ini namanya kita tidak bisa melihat market sejauh apa, tapi kita tetap mengunci portofolio kita. Jadi dengan ini kalau yang jual semua, menurut saya sudah pusing ini. Ini teman-teman yang jual semua kemarin, wah aku udah margin 60% tak jual semua sak indu-indunya. Menurut saya bingung. Di sini sikis semua akan bingung. Ini tak masuki nanti jangan-jangan turun, tak masuki lagi jangan-jangan naik. Tidak tak masuki jangan-jangan naik. Lah disitulah biasanya akhirnya miss-nya dalam dunia, dalam trader itu seperti itu. Kesalahan terbesar trader itu di situ. Karena apa? Menguji nyali terus di kondisi yang sebenarnya itu tidak perlu dilakukan. Nah ini yang perlu dibangun teman-teman. Karena waktu pemula dulu saya, sisi seperti inilah, kondisi seperti inilah yang membuat saya itu akhirnya pecah. Maksudnya itu gini, konsentrasinya itu miss. Karena apa? Setelah saya renungin, buat apa ya saya itu beli di sini, tak jual di sini total. Setelah itu saya galau. Tujuannya untuk apa? Tujuannya cuman berpikir margin saat itu. Tapi saya tidak memikirkan margin ke depannya itu strategi apa yang harus saya lakukan untuk mempertahankan aset di bawah saya untuk bisa menikmati momentum di atas ini. Nah, permasalahan trader ada di sini. Kita ambil secara utuh semua dari margin sama induk. Setelah itu di sini kita bingung. Masuk pas merah, lah galau lagi. Jangan-jangan ini di trap. Nah, kan gitu akhirnya. Karena apa? Karena di sini zona di mana orang itu tidak bisa melihat secara utuh sebetulnya. Ayo, siapa yang berani bilang bahwa ini pasti naik semua? Tidak ada. Karena inilah kondisi yang dimana market itu sedang bertarung. Kalau dalam orang driver itu namanya blind spot. Jadi sudut pandang yang kadang itu tidak bisa terlihat. Itu yang penting di dalam dunia trader, yang teman-teman harus perhatikan. Ketika blind spot itu muncul, itu tidak ada yang bisa. Makanya kalau saya ditanyai beberapa kali, sebenarnya saya itu cenderung ya sideways. Karena apa? Ini blind spotnya tuh di sini. Nah ini yang harus kita tangani sebagai trader. Bagaimana menangani ini? Pertahankan asetmu di bawah. TPM lah marginmu. Kenapa? Saya paling suka TPM, take profit margin. Karena biar ketika ada blind spot di sini, saya tidak lagi membingungkan soal ini. Sikis saya menang di sini. Ini grosir saya, gitu teman-teman. Nah disinilah kunci dimana nanti investor itu akan kuat secara psikis. Saya yakin kalau yang di bawah ini ya, kamu sudah ketawa-ketawa tok. Kepanikannya hampir mendekati kecil sekali. Dan ini kamu menang segalanya. Gitu. Thank you Bang Arci. Berarti halving 4 tahunan itu buset. Nah ini tak jelasin. Halving 4 tahunan, loh ini belum halving. Halvingnya kan tahun 2024. Ini belum halving Bang Leo. Halvingnya tahun 2024. Dan orang di brainwash dengan mindset bahwa 4 tahun itu terjadi kenaikan. Ternyata kenyataannya teman-teman perlu tahu ini di sini. Kenyataan yang terjadi, kenaikan ini kan posisi halving kan di sini. Itu kenaikannya itu cuma setahun sebulan. Tidak ada itu yang orang bilang kenaikannya itu 4 tahun. Coba saya cariin dan jelasin. Kan tidak ada. Nanti teman-teman kalau
lihat di komputer teman-teman perlu ngerti ini gitu loh, bahwa kenyataan yang digembar-gemborkan itu tidak sama dengan yang terjadi. Wah lagi om memang ini bongkar kabeh iso orang-orang paus-paus ya. Biar yang mikir paus gitu. Memang sengaja saya bukain semua. Karena apa? Biar Indonesia ini ngerti kita ini jangan sampai terus di brainwash dengan cara yang dicekoi terus ini kita. Untuk apa? Lah 4 tahun nanti orang berpikir 4 tahun ini ya. Kalau dari desa ini ya contoh aja ya. Kalau berpikir 4 tahun ini ya, bisa mbok bayangin ndak? Ini nanti di 2024 orang berpikir 4 tahun ya. Itu berarti kan 2027 dipanen. Lah kenyataan yang terjadi cuma 2025 itu naiknya. 2024 sampai 2025. Dan ini dinaikin lagi. Habis itu dibanting ini di sini. Ini 4 tahun dengan pola seperti itu. Pola joinannya McDonald tuh M. Semoga sampean ya amin. Kasih paham Gandel Bang Taib itu yang gimana? Oh ya, oke. Ya, makasih. Enggak om, ada yang bilang nyentuh ate ya Sun. Kalau yang saat ini tidak sampai. Kalau untuk saat ini sebelum posisi halving ya, pra riwayat itu baru pra. Ini namanya pra halving. 1 tahun sebelum halving. 1 tahun sebelum halving itu setengah tahun adalah kenaikan, setengah tahun penurunan, setelah itu sampai Februari diturunin mendekati posisi pra halvingnya di Desembernya ini mendekati kembali lagi. Jadi nanti kalau besok sebelum halving itu 2024 sekitar Maret, itu awal-awalnya biasanya Maret tanggal pertengahan. Itu kalau teman-teman melihat nanti momentumnya sampai 18.000, tidak usah kaget. Diturunin sampai sejauh itu setelah 48.000, potensinya menurut saya bisa sampai 48.000 untuk sampai Juni loh ya. Jadi kalau teman-teman nanti melihat di Maret 2024 itu 18.000 ya jangan kaget, teman-teman sudah tahu itu caranya gimana untuk mengatasi ini, TPM ya. TPM itu terus ikutin. Sip, sebentar Kartisen tak pakai kaos dulu di kaos ini hati koyo ini. Bentar ya teman-teman, aslinya hati koyo ini. Salam Bang Toye, full senyum ya. Oke, mantap. Itu ya Om ya, mau naik ya bisa naik 25 dulu, koreksi tidak banyak gitu ya. Kalau FOMO bisa gitu ya. Entry apa Mas? Kalau saya itu sudah dari dulu entry-nya tuh BTC. BTC itu sudah saya tarik modal itu sudah margin berapa dari 15.850 saya. Sekarang itu sudah di 23.000 lebih ya. 23.000. Jadi saya sudah profit itu sekitar 60%. Modalnya sudah saya tarik. Kalau ETF itu rata-rata sudah 100%-an ETF saya. Jadi tinggal margin aja semua. Total itu tinggal margin. Jadi modal saya itu sudah margin untuk semua ini. Untuk yang momentum dari November itu saya sudah margin aja semua. Full. Koreksi ke bawah dulu. Enggak, belum tentu. Karena ini bisa jadi FOMO.
Bisa jadi FOMO. Jadi teman-teman, apakah saat ini orang bisa melihat market? Ya ini blind spot, kalau kita bilang itu ini blind spotnya dalam candle itu, blind spotnya ini. Karena apa? Kenapa dikatakan blind spot? Karena secara sudut pandang pengamat ini nih susah. Siapa yang bisa ngerem FOMO dari retail? Pertanyaannya di situ. Nanti kamu akan tahu jawabannya. Siapa yang bisa ngerem FOMO retail? Sedangkan Pau sendiri tidak mau ngerem, kalau bisa dijual. Ya tahu barang-barangnya laku kok, lebih mahal terus ya mesti dijual. Nah pertanyaannya, kalau sudah FOMO retail itu sudah tidak ada tombol nih. Yang teman-teman harus sadari itu dulu. Nah ini namanya fase blind spot. Jadi fase dimana orang itu susah untuk menebak ini. Makanya yang beli di bawah sudah slow aja kamu, santai aja biarin. Yang sudah TPM ya udah TPM, take profit margin kan sudah seger semua ya. Jadi santai aja, teman-teman yang sudah di bawah ini tidak usah bergerak terlalu banyak dulu. Biarkan sampai mau kemana ini. Karena ada yang tidak terkendali, itu ada retail. Sedangkan secara riwayat ini adalah marketnya FOMO. Dasarnya apa ini kalau teman-teman pengen tahu kan? Dasarnya kan di sini riwayatnya. Dan ini FOMO. Riwayat yang harus dilihat adalah 1 tahun sebelum halving. Halvingnya kan 2024. Berarti ini kan 2023. Berarti riwayat yang tepat apa? 2019. Karena halving 4 tahun lalu ada 2020. Dan yang terjadi apa? Yang terjadi FOMO. Tidak menyentuh golden ratio sama sekali. Jadi kalau saya ditanyai koreksi enggak, saya tuh sebenarnya mau tak jawab FOMO, mau tak jawab koreksi, ya koreksi. Tapi enggak banyak. Karena ini blind spotnya. Posisi saat ini di sini kita sedang di dalam blind spot. Jadi jangan dipikir pengamat itu bisa ngamati semua. Tidak. Retail itu tidak bisa diamati. Yang paling tidak bisa diamati adalah retail. Yang paling tidak bisa diamati adalah retail. Itu perlu dicatat. Iya, TPM. Betul, TPM betul. Kalau yang teman-teman yang sudah di bawah ini wes, kamu ndak usah takut, santai aja. TPM yang penting. TPM bisa take profit margin, bisa take profit modalmu ya. Jadi kalaupun umpamanya terjadinya koreksi, kalau saya ndak yakin koreksi sampai golden ratio. Kalau lihat sudah seperti ini dan panjang gini ya, ini karena ininya sudah sampai ke atas, nyusuri terus. Ini berpotensi sudah FOMO sebetulnya. Saya kategorikan sudah posisinya sudah FOMO. Karena MA25-nya ngiringi terus. Ini kalau ngiringi terus gini, ngeri nih. Beneran ngeri. Malah ngeri naiknya tuh ngeri, ndak no reme blong. Reme blong. Lalu senengane Bang Arti sama Pak Edi nih, kalau sama Bang Leo nih. Bang Alvin mana nih? Nas Om ya. Saya masuk di dua-dua telah belajar toyib. Nggak apa-apa. Nah itu kan kemarin kamu itu toh apa Holi ya? Kan dua-dua toh. Nah kan ya udah nggak usah dibeli jual toh. Ya nggak apa, sudah biarin aja. Wong ini FOMO kok. Santai dulu aja kamu. Kemungkinan lo ya, kalau lihat di polanya seperti ini, saya nggak yakin koreksi terlalu dalam. Sekarang ini loh malah. Karena apa? Posisi ininya tuh sudah naik terus, dan ini perlu diamati semakin menjauh. Semakin dia semakin menjauh, pola posisi apa FOMO-nya itu terbentuk. Nih lihat, semakin lama semakin menjauh dia. Dan dia nempelnya di atas ini. Semakin mendekati MA25. Itu ciri-cirinya FOMO.
Kalau semakin dia menjauh, nabrak, naik lagi, nabrak lagi, naik lagi gitu, malah bagus. Ya, FOMO terbentuk. Dan ini tidak bisa mbok amati, wah harus koreksi lah, harus koreksi. Ya gini kenyataannya tidak koreksi kok. Koreksinya kecil-kecil tok. Koreksinya cuma 1 2 nih kalau teman-teman perhatikan. Dan jangan dipikir koreksi itu harus dalam ya. Kalau FOMO itu tidak perlu dalam. Yang penting ada koreksi. Nih, ya, yang penting dia ada koreksi. Ini napas, ini bagus. Kalau mau tahu pola yang panjang itu malah kalau ada merah-merah 1 2 3 1 2 3 naik lagi 1 2 3 1 2 3 naik lagi gini, ini malah berbahaya lebihan. Demitnya lebih berbahaya. Ya. Dan itu bukankah itu yang terjadi sekarang? Nih kalau teman-teman perhatikan yang terjadi sekarang itu sama nih. Koreksi, tahan di benang, hantam. Koreksi, tahan di benang, hantam. Nah ini kalau dinaik satu lagi nanti disusul ini toh. Nanti kamu digoreng ke sini toh, koreksi dihantam naik lagi. Berarti kan tidak bisa buat prediksi. Ini yang namanya blind spot dalam dunia trading. Koin andalan saya cuma Aptos sekarang. Tahun kemarin Sol. Ya, kalau Aptos sudah beli di $3 ya sudah mantap ya. Selamat lah teman-teman. Kalau yang sudah beli di $3 mau ditarik modalnya dulu toh, didiamin. Ada enggak potensi bisa sampai $90? Saya pernah bahas itu beberapa waktu lalu. Berpotensi. Saya ngomong terus terang. Dasarnya apa kok berpotensi untuk Aptos itu $90? Kalau dilihat dari posisi kenaikannya, dia sengaja diberi panggung yang istimewa pada momentum saat ini. Itu mirip dengan Sol. Berarti ada bandar yang memang menguati itu untuk menginginkan satu proyek harga itu di titik yang diharapkan. Kemungkinan yang di titik yang diharapkan berapa? Target yang biasanya sangat realistis itu adalah posisi itu namanya launching di awal itu biasanya mendekati itu bisa terjadi. Nah ini nanti dibuktikan ya, apakah moga-moga terjadi benar. Jadi ben seneng ya saya APT ya. Itu ya. Kalau Sen gimana? Sen santai aja nggak apa-apa, bagus Sen. Nah ya, itu persis Sol Bang Leo. Jadi APT itu persis Sol. APT seperti Sol gitu. Ini Coti sama itu ya. Nah ini saya akan bahas ya. Ini habis ini saya akan bahas dulu ETH-nya dulu ya. ETH apa ada army kata ya kayak wis ada sih wis. Ada army akeh. Ya. Yuk kita bahas ada ya. Ada perlu mendapat satu perhatian khusus. Ini memang mungkin teman-teman, tapi ini sebenarnya kan sudah naik kenceng ya. Kita sudah take profit margin untuk tipe up. Itu untuk tipe up aja. Ini dari 0,32 ke 0,38. Tipe up-nya udah naik itu sekitar ya kurang lebih itu 100%. Harusnya tipe up ya. Jadi harga bawah loh ya. Yang perlu mendapat perhatian ini teman-teman, berita bagusnya kan ada The Jet untuk koin stable coinnya yang di project oleh Coti tanggal 31. Berita bagusnya secara candle di time frame mingguannya itu ada itu membentuk candle engulfing. Ini teman-teman perlu perhatikan. Ini berpotensi sampai mana golden ratio. Ini perlu teman-teman perhatikan. Karena pola bentukannya itu udah mateng ya. Matengnya apa? Ini adalah candle engulfing yang terbentuk sempurna, posisinya sudah lebar maksimal. Jadi kalau sudah gini gimana Om? Apakah dia akan sampai mana? Kemungkinan akan ke golden ratio menguji ya. Sampai titik mana? Di $1 ya. Tunggu aja, nanti itu ada ya, ditunggu ya $1 enggak.
sabar yang ada ya, gitu ya teman-teman. Jadi untuk apa, untuk SRP juga memiliki potensi, ternyata candle yang akan, kalau dari mingguannya itu potensinya akan ke 0,7 untuk SRP ya. Tunggu aja di 0,7 karena secara candle cukup bagus di mingguan. Ya, APT gajian terus. Ya, APT itu ada udah di situ terus ini. Ya, gitu nggak apa-apa. Audio bang ya, gitu ya. Ada SRP santai aja, slow aja gitu ya. Audio. Habis ini nanti saya mau bahas Doge. Doge itu kemarin harusnya momentum itu. Sempat beberapa saat itu kemarin kan. Soal aku cuman bisa itu soalnya ada acara keluarga teman-teman. Jadi saya tidak bisa live, sudah kemalaman setengah 12 baru pulang. Jadi saya tidak mungkin live lah. Gitu. Ini untuk audio, ini adalah ruang take profit margin ya. Jadi kalau ditanya apakah ini beli, jangan beli di kondisi seperti ini. Kalau mau beli ya tetap toyib nih ya teman-teman, perhatikan ini toyibnya di mana. Toyibnya bisa di sini nih ya. Ini mamanya ini kan satu nempel satu ndak, taruh aja kamu beli di sini ya. Ini sudah marginnya berapa gitu ya. Di sini toyib juga ada nih bawah ini. Oh enggak, nempel dia nempel enggak di sini ya, gitu ya. Jadi kalau harusnya belinya kan di sini, jangan di sini mbok beli ajur umur. Di sini ini marginnya diambil TPM. Nah kalau Ome mau beli gimana? Kalau dia ke sini saya mau beli. Kalau ndak ke sini ya saya ndak mau beli. Gitu caranya. Dengan pola seperti ini teman-teman, saya ndak percaya teman-teman sangkut. Sulit sangkutmu. Karena kenapa? Mbok DCA masih kecil sedikit toh kondisinya. Apalagi sudah bullish memegang kontrol, posisinya belok ya. Itu susah, kamu ruginya sulit. Paling tidak mungkin yang seatas ini, biasanya sampai sini baru gini mungkin, biasanya tidak mungkin sampai seatas itu. Kalau ini di atas ini biasanya nanti setbinnya gini, nanti naik gitu ya. Jadi kalau nanti di atas seperti ini biasanya lo ya, mungkin setbinnya gini, nanti momentum lagi di sini, nanti ketemunya di sini, dua lengkuan gitu ya. Atau mungkin di sinilah setway-nya gini gitu, kita tidak tahu pola. Tapi di sini yang kalau saya TPM gitu ya, caranya beli gitu. Jadi tidak sangkut biaran. Ya itu sudah dijelasin loh. Dian Stella sudah loh, sudah dijelasin toh. Ya wis bar kita jelasin meneh tiba ya. Bentar, jelasin sekalian ini. Nah, candle toyib itu seperti apa? Candle toyib itu, dasar dari candle toyib itu muncul itu sebenarnya satu itu adalah berita FAD. Biasanya kan gini dulu dah, berita buruk punya reaksinya adalah panic sell. Ini reaksi dari berita FAD itu akan panic sell. Terus fase ketiga, berita buruk yang sangat hiper. Fase keempat, panic sell hiper. Jadi 4 fase ini itu harus dilewati dulu. Baru nanti munculnya apa? Candle toyib. Candle toyib ini kalau yang posisi Shiba ada gitu, ada
belok-belok sedikit ya. Jadi kalau umpamanya seperti itu tinggal DCA aja. Ini seperti ini ya. DCA aja kecil sekali sebetulnya. Kalau teman-teman di sini ya, kan bocornya sedikit toh. Ya DCA aja. Ini kalau teman-teman beli di Toyib ini, Toyib itu seperti apa? Jadi setelah 4 ini, kombinasi 4 ini, itu akan membentuk yang namanya candle meloncat. Baloknya meloncat ini. Dari 3 benang ini lebar-lebar. Kalau yang ini sebenarnya ini kan ya loncat, tapi ini tipis sekali ini. 1, 2, 3. Ini kan loncat ini sebenarnya, tapi tipis sekali. Jadi hampir tidak terlihat, ini sebenarnya loncat sudah. Jadi kondisinya seperti itu. Nah, 4 ini yang akan memandu teman-teman. Jadi teman-teman jangan bereaksi ketika ada berita buruk pertama kali, terus ada orang jual ada kenceng, itu tidak usah mbok, itu diemin dulu aja sampai dia nanti berita itu bertubi-tubi atau beritanya itu hiper. Setelah hiper dia akan ada reaksi yang namanya panic sell hiper. Setelah panic sell hiper itu akan memunculkan candle itu meloncat dari 3 benangnya. Cari benangnya yang lebar-lebar. Setelah itu ada baloknya meloncat, nah itu baru momentum. Itu ya. Nah, terus ini Shiba gimana? Nah, Shiba ini kalau dilihat seperti ini dia itu sedang menunggu ini. Ini loh, bujuni candle 4 candle 7 itu MA7 itu pacar itu adalah pacar pertamanya MA25. Makanya dia setelah pulangnya biasanya ngambung di sini. Nah, mungkin tidak sedalam ini ya, bisa jadi ini memang sudah momentumnya. Nanti segini tok bisa 0,01. Gitu ya. Mungkin munculnya cuma di sini, balok mempertahankan untuk naik kembali. Gitu ya. Untuk Shiba tunggunya nanti di mana? 0,0 itu ya. 10. Kalau koreksi tunggu di 10. Kalau yang kemarin sudah di 10 ya sebenarnya sama aja, itu sudah pertahanan. Terjelek apa? Ya sama 10 juga ini, lihat. Oh, ini 10. Oh, lagi time frame 1 hari. 1 jam apa? Bener-bener. 10. Kalau koreksinya di 10, tapi setelah itu mungkin dia akan naik lagi. Karena ini akan menguji biasanya kalau lihat di pola-pola seperti ini ya, ini kan berarti Budi sudah memegang kontrol, dia posisinya mempertahankan, tergantung dia ini posisinya mampu tidak untuk memaintain. Nah, permasalahannya itu di mampu atau tidak untuk memaintain dari kondisi bullish-nya. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Ada beberapa koin ya bisa jadi tidak sama dengan BTC gitu ya. Tergantung loh, kalau ada berita ini jelek banget kan ya bisa enggak itu. Jadi kalau umpamanya ini Shiba ya, tunggunya di mana untuk koreksi? Mungkin loh ya, momentumnya akan seperti ini. Bisa jadi dia cuman di sini dan mantul kembali. Lah, atau enggak dia koreksi dulu di sini dan mantul. Itu aja. Jadi di time frame 1 harinya, kalau seandainya terjadi koreksi di sini enggak usah takut. Sama di sini. Ini buat tarik ini di sini ketemu nanti. Ya kan? Nariknya gampang kan? Sebenarnya tarikannya gampang, teman-teman. Jadi tinggal teman-teman cari antara support di bawah atau resist di bawahnya. Nanti akan teman-teman tahu pertahanannya di mana. Yang teman-teman harus DCA itu di mana. Jadi ya, naik, potensi naiknya tinggi gitu ya. Shiba. Terus aku mau bahas Doge dulu. Aku ngeliat di Doge. Ya, itu Bang Arci itu. Aceh B juga nunggu kok, nunggu. Ya. Ya ada sama SRP lebih cenderung santai dulu aja betul. Diamin aja dulu. Nanti kalau terbang maraton. Ya. Potensinya untuk SRP 0,7, untuk
ada potensinya $1. Nah ini Doge nih, ini enak loh gitu Doge, aku seneng ini kalau gini-gini, bener, saya tuh suka kalau gini-gini nih, malahan Doge di golden ratio seperti ini nih saya suka malahan, saya tuh suka momentum seperti ini gini ya. Kalau kebetulan saya memang tidak nambah muatan, tapi kalau seandainya saya ada rencana untuk penambahan muatan, saya suka ini kondisi seperti ini untuk tak beli, karena ini momentum ya. Kalau teman-teman tanya momentum apa yang layak dibeli menurut sudut pandang saya, ya Doge ini. Saya suka dengan kondisi momentum seperti ini. Kalaupun terjadi koreksi, saya akan tahan di sini. Gitu. Ya. Yeah. Nah, teman-teman yang itu pengen apa downloadan ulang dari sini bisa di Iwan Kripto YouTube. Iwan Kripto itu ya. Pakainya kriptonya, grupnya. Nah, itu bisa teman-teman bisa lihat downloadan ulang dari live sini. Di sini semua. Apa jangan lupa subscribe sama di like ya teman-teman biar berkembang channelnya. Bang coba analisis SEAL ya. Ini SEAL kalau umpamanya nanti terjadi momentumnya sekali umpamanya ya, jadi ya untuk Dian Stellar ya. Kalau yang terjadi kemungkinan loh ya, diuji di resist di ini itu aja, diuji di golden ratio, nggak masalah, nggak usah takut. Nanti malah sebetulnya harusnya kalau saya lebih suka dia gini, satu lebih suka tipe seperti ini kan dia naik gitu ya, dia hantam dulu terus ngokang di sini, saya lebih suka. Kalau saya lebih suka itu karena kencengnya dari nanti punya powernya itu lebih kenceng, dia punya speed gitu lebih kuat sama strong gitu loh kenaiannya. Tapi kalau itu tidak terjadi ya kemungkinan yang terjadi, kalau ini yang ini tidak terjadi ya kemungkinan yang terjadi ya fase FOMO. Tapi biasanya akan koreksi dulu kemungkinan di ini, di benang ini mungkin baru naik ke sini, bisa jadi nyentuh ini dulu. Pertahanannya nih di MA 25. Jadi ya kalau ini santai aja. Kalau umpamanya sudah beli, umpamanya wah saya sudah kadung beli di sini, apa yang harus dilakukan? Pertanyaannya di sini, di DCA aja di sini. Isa mbok tarik dari ring ini. Ini akan kelihatan ini. Ya. So, thank you Bang Enggi Bom, thank you Bang Arji. Gitu. Kalau dia koreksi Dian Stellar bisa dikasih di ring itu 0,024 lah, nggak masalah, 0,24 ya. Thank you ya Bang Arsi, thank you Bom ya. Saya tiba scalping aja. Oh gitu ya, monggo. Jadi koreksinya akan pantulannya nanti di golden ratio paling berat gitu ya, untuk diperhatikan. Ini ada ini naik turun Mas ya. Ini karena apa? Jadi gini teman-teman, ini yang perlu, ini kan tanggal 31 itu juga dekat. Tanggal 31 itu kan FOMC. Walaupun secara itu orang itu sudah
berpikir itu bahwa FOMC bagus gitu ya toh, lebih banyak seperti itu toh. Oh Solana ya naik, Solana ya, sekali ini aku bolemu Mister Gaga, Solana naik sekali ini aku bolemu, tak biru Solana. Aku lihat tadi sekilas Solana itu, lihat momentum karena dia sanggup breakout. Solana sanggup breakout. Nanti kalau terjadi koreksinya kalau di sini wajar ya. Nanti buat tarik di sini nanti ketemu. Teman-teman kalau mau narik gitu ini loh. Ujung-ujungnya ini nanti akan ketemu teman-teman. Oh 17,6. Gitu. Itu juga termasuk golden ratio-nya. Nanti belok dulu kan gini. Gitu ya. Sen. Wah, ini koin kecintaanku gitu Sen. Bener. Sen itu dari dulu saya suka Sen. Nggak tahu kenapa. Dan aku tuh memang orang yang monoton. Pembelian koinku tuh monoton. BTC, ETH, BNB, ADA, SLP, Matic, Sen. Dah gitu dong. Jadi Sen ini sudah berusaha untuk breakout ya, atau menguji bullishnya. Nah, tergantung dia nanti. Ini kalau dilihat kan ini mau nembus. Bisa jadi ini akan terjadi adalah dua tipe. Satu adalah di sini, nanti ketemu di sini, nyium dulu di situ, baru dia ngegas lagi bisa. Atau dia mau yang tipe gini. Jadi kalau tipe gini gimana cara menghitungkannya? Apa ngitungnya? Bisa jadi ini kan ada resist yang perlu ditarik. Nih, nanti pertahanannya di sini dia. Kalau umpamanya terjadi benturan di golden ratio. Kalau bocor sedikit tidak apa-apa, tidak usah takut. Selama dia pantulannya belokannya itu bagus, masih mempertahankan kondisi bullishnya, itu nanti akan ditandai oleh ekor-ekor panjang. Mau merah tapi panjang ke atas pun tidak masalah. Itu ya. Jadi seperti itu cara melihat market. Jadi kalaupun bocor jangan langsung panik, takut gitu. Belum tentu dia tuh bagus, kadang-kadang memang perlu seperti itu. Lah, bukankah itu sama dengan kondisi bull trap? Ini kalau bearish memegang kontrol, dia itu kan tembus dulu di sini. Baru short lagi tuh. Apakah itu langsung dinamakan ini posisinya bullish memegang kontrol? Tidak. Bearish memegang kontrol tetepan. Bearish memegang kontrol walaupun terjadi tembus, dia tetap bearish memegang kontrol. Sekarang ini menguji posisi ini kan breakout karena sudah rada panjang dan memiliki momentum. Dari bearish berpotensi untuk terjadinya dari bearish terjadi ke bullish. Kenapa ke bullish ini? Lihatlah dua benangnya ini. Kalau dia trap, dia ada di bawah benang itu. Tapi saat ini benang ini berpotensi sudah menembus dua-duanya dan cukup dalam. Ini kalau teman-teman perhatikan, kalau bull trap itu seperti ini. Dia nembusan kecil dan nge-cross kembali. Balik kembali ini. Dia tembus ini. MA25-nya dia silang gitu. Langsung. Nah itu bull trap. Caranya melihat gitu. Kalau lihat di kondisinya seperti ini tidak ada potensi bull trap. Kalau dia mau bull trap, itu kondisinya benang itu sudah gini. Dan ini ditimpa dari sini. Cara melihatnya gitu. Gitu ya. Itu kelihatannya benang simple. Tapi teman-teman itu sebenarnya sinyal. Jadi kondisi yang sekarang apa yang terjadi? Ini kondisi sekarang itu gini. Beda. Jadi kondisi trapnya itu sulit. Tergolong sudah sulit karena konfirmasinya ini.
Paling kalau dia bisa koreksinya ya mantulnya nanti golden ratio sedikit mantul kembali. Ya untuk sen itu tidak usah takut, tunggu aja. Kalau mamanya terjadi seperti ini tidak apa-apa, belum tentu ini terjadi, bisa jadi FOMO juga bisa ya. SRP Jasmine SRP FTM, kenapa pas sama ada mau buat event nah itu gue bingung lah. Aku ya pertanyaan besar ini loh. Jadi itu gini ya, orang itu kan kalau FOMC ya mau-maunya ya mesti punya ada event itu dimundurkan biar jangan sampai meledak toh, ya dong. Kan meledak eventnya gagal. Lah ada itu kan masuk produk nyelek sama mana ada FOMC sengaja momentumnya di eventnya hari itu ya juga oke tuh. Udah ini kalau kain-kain baru potensi yang belum merasa hiburan apa maksudnya, tanya aku apa makanya ini tanya itu karena aku pernah ngerasain apa enggak apa tanya saat ini kan belum ada bulannya belum. Dia apa menaiki GLTH bang, saya nyangkut banyak. Untuk saya nyangkut banyak ini ya mesti toh Mister Gagangnya nono ndak ada uang ya mesti rak satu ku wong rak ono duit. Sing Mister Gagah ya nono iki. Ndak usah bingung, ada uang beli, ndak ada uang enggak usah beli. Berarti kan tidak mungkin gini, ini logika ya, kita main logika ya. Ini tak jawab yang itu ya, yang kira-kira apa yang terjadi Bang Iwan, ada sama mana event di FOMC. Logika saya gini, tidak mungkin loh dari manajemennya ada maupun manajemennya mana itu ngawur. Ya wis, aku tak buat event untuk kedam, kan tidak mungkin. Logisnya kan akan seperti itu. Sudah berarti kan nantangin loh. Biasanya kan dimundur ya papi, ya kan gitu loh. Nah, berarti kan ada something. Sudah berarti dia menghitung. Menghitung untuk apa? Menghitung bahwa FOMC itu malah menjadi momentum untuk sebuah sesuatu FOMO dalam marketnya ini. Dia melihat seperti itu. Kalau saya memaknai dari posisi dia event di pada tanggal itu, saya memaknai lebih seperti itu mindsetnya. Nggak mungkin orang yang punya project itu sekonyol itu apa buat project, apalagi sekelas ada maupun mana ya, untuk didamen gitu, nggak mungkin. Itu sangat bunuh diri gitu loh. Kalau itu yang terjadi itu sangat bunuh diri gitu loh, nggak mungkin gitu loh. Masa kita punya project mau kita hancurkan sendiri, tidak mungkin. Itu logika awam saya loh, akan berpikir seperti itu. Iya harus beli gitu ya, itu benar tuh Mister Gaga, itu betul. Itu betul. Udah murah beli. Oke loh. GLCH ya GLCH di GLCH. Itu ya sandbox cicil aja. Enggak apa-apa kalau itu golden ratio, cicil lagi. Itu terbang. Kenapa sandbox itu saya suka? Jadi GLCH ini di Rano. GLCH itu enggak ada di Binance tuh.
Nggak ada di Binance, nggak bisa. Nggak ada di Binance no Bang Arji. Itu koin micin. Jadi nggak ada di Binance soalnya. Yang nggak terbaca sabar ya. Tetap nanti saya akan bahas apa diulang lagi ya, enggak apa-apa. Adanya di mana Bang GLC? Enggak, aduh. Di mana tuh? Oh, Indodax, Indodax. Enggak. Susah bacanya itu. Indodax candlenya itu beda. Dan ada B ini beda. Candle, kenapa kita pakainya candle di Binance itu karena ada di TradingView dan itu benang sama candlenya itu ndak miss. Kalau teman-teman lihat di, makanya kalau mengamati market jangan lihat di toko kripto maupun Indodax. Teman-teman download Binance, tetap pakainya Binance karena dasarnya itu candlenya ndak bocor. Jadi kadangkala toko kripto itu sudah tembus, di Binance itu belum. Nah itu patokannya apa? Patokannya Binance aja gitu. Cara dia marketnya tetap di Binance, panduannya tetap di Binance. Nggak itu nggak bisa karena aku nggak ada don ituan di Indodax juga. Tidak juga. Soalnya ini Indodax aku nggak punya itu juga akunku yang Indodax itu sudah lama hilang danda itu. Aku nggak pernah pakai lagi udah. Nggak bisa, aku nggak bisa masuk nih. Nggak bisa masuk aku. Ya itu panduannya gini aja, restrict. Oh malah, oh berarti stakingmu lama itu, yang 120 hari ya? Apa? Nah, diemin dulu aja berarti. Ini berapa nih? Belinya 900k. Ya ini tak bahas WASS, tidak apa-apa, tak bahas WASS. Ini seru itu ASS. Ini sebagai pengalaman ya. Siapa Risre ini sebagai pengalaman buat teman-teman yang suka untuk apa? Untuk staking ini menjadi perhatian khusus. Teman-teman jangan terjebak dalam staking. Nah, ini salah satu contoh. Kalau mau staking, stakinglah yang fleksibel. Jadi begitu koreksi atau terjadi dentuman dam yang parah, teman-teman bisa lepas copot langsung dan bisa jual. Jadi cari posisi staking, lebih baik teman-teman tidak usah tergiur dengan yang gede-gede, yang stakingan yang 100% atau itu, mereka sudah punya hitungannya itu. Dan jangan berpikir tidak punya hitungannya, mereka sudah punya hitungannya. Orang di staking untuk di akhirnya kembalinya kan tidak dapat uang apa-apa. Itu sudah ada hitungannya secara ekonomi, maksudnya mereka itu sudah berhitung sebetulnya. Itu yang diputerin kan itunya aja, orang masuk staking gitu ya, itu ilmunya ada, cara hitungnya harusnya ada, kalau dipelajari harusnya ada. Nah, bagaimana mengatasi kondisi market yang sudah seperti itu dengan posisi sekarang ini? Nah, kalau menurut aku itu untuk Bang Reis bisa mulai ditolongi, malahan ditolongi produk itu. Sebenarnya kan nolonginya harusnya posisinya adalah toyib. Kalau nolongimu pas toyib, itu nanti begitu dia naik lebih cepat untuk kembali. Atau kalau berharap dia ATH kembali susah, karena gini, ASS ini kan project awalnya adalah gamingnya sekarang itu juga sudah tidak se-booming yang pada waktu awal, karena sudah banyak gaming yang lain.
Jadi mungkin akan menjadi produk gaming yang cukup usur takutnya. Gitu ya. Nah, jadi bagaimana untuk menyikapi hal seperti ini? Bisa jadi ya kalau saya secara pribadi loh ya, saya akan melakukan, kalau kondisi sekarang memang tidak bagus untuk di ETF. Kalau itu buat masuk ke ETF mungkin lebih bisa cepat kembali ya. Iya, kayak deposito, tapi itu kita tidak bisa ngambil selama kontraknya. Umpamanya 40 hari. Sebenarnya itu bisa mbak ambil. Ya untuk Bang Res itu sebetulnya bisa diambil. Contoh ya, terjadi kondisi 12 120 hari ya, itu mbak batalin bisa. Cuman nanti copotnya itu sekitar 2 hari. Cuman mungkin orang-orang yang staking ini tidak memperhatikan bahwa itu bisa dicopot secara paksa. Itu bisa dicopot secara paksa. 2 hari bisa langsung balik ke hidupmu, ke dompetmu sebetulnya. Bisa, tapi kamu tidak dapat margin, tidak dapat bunga depositonya. Tapi kan minimal tidak terjadi dam parah sampai seperti itu. Gitu. Jadi sebaiknya ono sing komodisi bapak saja terus wong saiki pasrah karo sing kuat. Iya, kalau yang di atas sih ya itu ya. Ya sabar Bang Riz. Gini, Bang Riz sering di sini, sering lihat lab, belajar masuk ketika toyib. Kalau itu mau lihat tentang ulasan-ulasan yang kemarin kita bahas tentang apa candle Bang Toyib, pembelian di bawah seperti apa, itu bisa di apa YouTube Iwan Crypto, semua di download, itu dipelajari aja pelan-pelan. Itu inti dasar dari bagaimana cara membeli dan manajemen portofolio kita biar sangkutnya itu kecil. Makanya kalau ditanya apakah saya beli di kondisi-kondisi seperti ini loh, ini naiknya sedikit gini saya tidak mau beli loh. Loh beneran loh teman-teman. Loh kok ngono tau? Iya, tidak mau beli saya. Loh, ini kan naiknya kayak sini loh. Saya tuh tidak mau beli di sini. Kalau dia ada di sini saya mau beli. Beli saya tuh cuman di area ini teman-teman. Toyib, Toyib. Kalau dia mendur sekali dan saya akan beli di sini. Ini 3 pembelian saya. Dengan teman-teman menjaga kondisi seperti ini, kemungkinanmu untuk sangkut itu kecil sekali. Menurut saya, kecil sekali. Karena ini dasarnya di sini pembelian. Baru nanti ramuan yang di atas itu adalah bagaimana menjaga momentum yang di bawah itu tetap terjaga dengan TPM. Ketika naik di sini TPM, take profit margin. Nanti mandol di sini beliin lagi. Mandol di atas biarin. Karena ini maraton. Kalau sudah mandol sekali di sini, ini momentum gini biasanya dia maraton, agak tinggi. Ininya. Perbedaan forex sama kripto apa? Kalau forex itu kan bisa di leverage 1000 kali. Kalau kripto yang futur tok yang bisa 125, tapi kan ini spot. Bedanya di situ. Tapi secara ilmu untuk toyib bisa dipergunakan untuk forex. Karena saya sudah pernah buka itu yang di gold dan bisa. Ya, tidak usah di lock. Ya, betul. Kalau saran buat BTC yang telah beli kemarin gimana Bang?
bank yang kemarin tadi bisa dibeli itu koin apa? Yang bisa dibeli koin itu Dogi tadi bagus. Terus ada oke, ada SRP masih salah. Cicil aja. Ada SRP ya. Untuk BTC tunggu aja dulu, tunggu sampai dia koreksi karena dia mungkin naik sampai 25 dan mantul di MA25 takut. CVX itu ini pakainya MA7, MA25 sama MA9. Kalau AX ini apa nih saya ditanya? Ini apa nih? ASS ya kalau mamanya itu ya tunggu ruang pantulnya kan di sini. Kalau teman-teman mau aman ya mantul dulu. Tapi kalau yang terjadi ndak ini, yang terjadi FOMO bisa. Nah ini yang teman-teman makanya kalau yang sudah beli di sini itu sudah enak. Kalau yang di sini itu susah, teman-teman baru di sini nanti bingung beli itu sulit. Karena ini sebetulnya teman-teman kalau mau tahu kondisi-kondisi seperti ini nanti dia bisa naik, kenapa tidak terbaca oleh pengamat kadang-kala? Karena ini blind spot namanya. Jadi kondisi yang sebenarnya bisa yang terjadi itu kita tuh tidak bisa melihat itu. Karena apa? Yang tidak bisa dilihat itu bukan bandar. Yang tidak bisa dilihat itu retail FOMO. Itu yang kita tidak bisa melihat. Tahu-tahu makdeng aja gitu. Dan nanti bingung lagi di sini toh. Lah kalau sudah gini nanti umpamanya di sini ada sideways lagi. Masih berani tidak? Masih tidak berani lagi. Karena apa? Ini blind spot lagi. Situasi di mana sebetulnya teman-teman sedang di atas ini, teman-teman akan terjadi yang namanya kegalauan. Ini di sini ini kegalauan market, kalau ini bisa naik berarti dimenangkan oleh PAM. Dan terjadi kegalauan lagi seandainya di sini dan naik lagi, dimenangkan lagi oleh PAM. Berarti yang namanya terjadinya FOMO atau yang namanya market itu mengalami yang namanya kerakusan. Dan ini blind spotnya yang seringkali teman-teman kadang bisa di sini pertentangannya sering tinggi. Kalau teman-teman lihat di setiap room, udah isa ini turun, udah isa ini naik, padahal ya sebetulnya ya 50-50 orang sulit. Makanya kenapa kita yang di room ini kuncinya tetap ke toyib. Kalau kuncimu di toyib itu sudah tidak lagi bingung di blind spot ini. Gitu ya. Tunggu aja, tunggu koreksi. Soalnya kondisi seperti ini bingung saya sendiri. Koin galah. Oh iya, oke. Bang, nada bicaranya kok mirip Gogonji. Aku nada bicaranya kayak kuwi lho, Mister Gagah lho. Lah aku memang itu loh, kembarane Gogon. Iki apa ya iki, Mak? Mau ILV, aku rada pilek ya teman-teman. Aku rada pilek.
Jadi ya untuk ASS yang tadi Bang Resti ya, tunggu aja, kabar aja. Kalau 900k ya lumayan tinggi loh. 900k berapa? Oh, segini tak ya? Oh, nyampe. Nggak usah takut. Nggak usah takut ya. Ini ya, saat ini tak ya? Harusnya buat DCA itu. Harusnya loh ya, buat DCA. Moga-moga aku nggak tahu apakah dia nyampe sini atau sini ya. Tunggu aja untuk ASS. Kalau masih $60 masih bisa masih bisa ke ambil lah. Masih bisa. Kalau kamu di sini yang wis ndak ono tombone. Ya, kalau di 60k itu saya masih yakin bisa nyampe yang tadi Bang Riz 90k ya. DCA aja. Ini kan market di bawah seperti ini toh. Nanti kalau dia koreksi sebentar di area gold, harusnya ini mbok ambil waktu toyib. Itu mbok ambil mbok nambahin muatanmu. Tapi kalau nanti terjadi lagi sekali di sini ya baru boleh ambil ya. Boleh ngambil DCA di DCA lagi. Gitu ya Bang Riz ya. Gitu aja. Nanti tunggu aja kalau ini mbok DCA, berarti kan koreksimu begitu naiknya tidak panjang. Karena ini kemungkinan berpotensi market saat ini sampai Juni kenaikannya. Memiliki potensi FOMO sampai Juni. Tidak usah takut ya. Moga-moga aja sukses ya. Gitu ya Bang Riz ya. Om pamit dulu kayaknya kakaknya. Oh iya, cepat sembuh ya Bang Arci. Oh iya teman-teman ya, didoain ya buat kakaknya Bang Arci ini, itu lagi di UGD dan komplikasi ya Bang ya. Semoga cepat sembuh, diberikan kekuatan ya sekeluarga. Riz nyumbang buat CS. no. Thank you Bang R Sik Crown ya. Sakitnya macam-macam itu. Ada komplikasi ya. Aku sudah beberapa kali itu. Ya makanya kan dia kadang tidak bisa ikut dalam room lab ini karena jaga kakaknya. Itu kan adiknya Bang Ton juga itu. Ya. Yeah. Thank you Kapten Haris. Ya, kita doain lah ya buat kakaknya Bang Arci biar cepat sembuh, sukses untuk operasi, kalau ada operasi ya sukses gitu ya. Teman-teman ikut bantu doa. Ya. Thank you Bang Kapten Haris. Om, koin Wemik ada dong, Wemik. Gitu ya yang Bang Riz tadi ya. Nggak usah takut. Naik ya. Kadang itu udah ono Wemik ra ono ya. Kalau ndak di Binance ndak bisa loh Bang Ar. Soalnya itu aku ndak bisa masuk di Indodax dan yang lain. Ndak punya akun. Sama kenapa saya pakainya Binance. Binance ini candlenya tuh tidak bocor. Kalau teman-teman perhatikan ya, umpamanya ini BTC ya, BTC itu dengan di BTC itu umpamanya ini ya, BTC saat ini contohnya. Ini kalau teman-teman lihat di candle 4 jamnya aja, biasanya di candle lebih kecil itu sudah sobek di sini dia. Tapi ini belum kalau yang di sini. Jaraknya itu sudah beda. Kadang teman-teman bisa melihat yang time frame 1 jam ya. Itu kadang di sini segini tak lah. Ini kalau yang di toko kripto bisa segini. Jadi kita nanti kacau lihatnya. Makanya walaupun saya tradingnya di toko kripto, tapi kenapa kok saya tetap pakainya Binance? Karena
panduan cat internasionalnya nanti di BININ cat internasional, dan tidak ada BININ, tidak ada. Lambungnya itu Bang, semoga lekas sembuh. Oh gitu ya. Maksudnya apa itu Mito? Bang, abangnya yang sakit. Kakaknya si Bang Arci, tidak tahu tapi aku apakah sudah di rumah sakit atau seringnya kumat terus. Sudah dijaga itu juga cukup lama. Sebenarnya kalau infokan nama aku kan itu apa? Dia kadang nggak bisa lihat lab, tanya kan gimana Bang kalau ini apa marketnya seperti apa. Nah di situ kadang kan sharing soal KKI nungguin. Ya iya aku sok flu lagi. Piye iki? Padahal sak kayak jahe rempah lho iki. Yo, jahe rempah iki. Jahe rempah. Ini jahe rempah kalau di wilayah saya itu wah mantap sekali. Harganya 9.000 tapi mantap. Nama grup telegramnya apa? Nggak punya. Itu Mister Gagah dulu. Mister Gagah ini loh buat no telegram ini. Ini Mister Gagah ini itu ya senior kita. Dia pura-pura enggak itu. Ini sudah pro ya. Griane Tanah Mas kulo, Semarang Utara. Itu Mister Gagah itu loh. Itu nanti menggagas di telegram. Tapi saya itu enggak itu teman-teman. Enggak ada apa untuk memaintainnya seperti apa, enggak itu. Karena buat saya itu apa ya, waktunya saya tuh kerja soalnya. Saya tuh gini kan ya ada waktu nih, kadang buat lo ke kemarin aja sampai kadang enggak lab gitu. Karena enggak ada waktu. Sebenarnya kadang kan apa waktunya terbatas. Loh tadi udah barusan saya oh saya orang Muro jadi oh ya deket ya. Saya itu apa Semarang Utara. Wah bila kayak SEC ya. Oh di Ambarawa dingin ya, nungguin suilan. Ini habis ini saya istirahat ya. Yang belum dibahas apa? FDM ya. Itu FDM sama AFAK ya. Itu oke lah AFAK itu. Aku senang juga. AFAK ya. Ya Bang Ars ya. AFAK. Ini bagus ini. Koin ini sebenarnya bagus. Cuman kan dia itu sempat pernah juga kena imbasnya dari si FTX. Jadi sedikit pressure kan. Ini teman-teman perhatikan ya. Kalau teman-teman beli di Toyib nih. Ini sudah breakoutnya kencang sekali. Jadi cara melihatnya gitu teman-teman. Lah, kondisinya lah Om, tapi yang di sini ini kan apa? Itu Om. Umpamanya ini teman-teman gini ya. Beli di sini kan, ini Toyib kan. Toyib itu punya dua hal yang teman-teman perlu perhatikan. Kalau dia tidak kuatnya itu di atas MA25. Dia sudah memberi teman-teman sinyal di sini. Ekor panjang. Berarti di sini TPM. Tujuannya untuk apa kalau seperti ini TPM? Ketika ini buat TPM, teman-teman ini kan lebih turun toh. Kalau dilihat dari sini kan ini lebih turun ya. Ya toh. Ini TPM-mu itu untuk menambal pembelian di sini. Nanti DCA-mu di sini ini akan mempertahankan asetmu yang di sini.
Itu tujuannya. Setelah itu baru kamu seger. Itu ya caranya ya. Jadi toyib itu akan margin ya, margin harusnya. Kalau sampai rugi sebenarnya, kalau dengan teori seperti ini TPM yang penting itu susah lah untuk ruginya harusnya loh ya. Karena sudah ada pertahanannya. Jadi terus kayak gini nih harus apa? Belum tentu ini juga koreksi. Kalau seandainya dia seperti ini terus naik gini, nyusuri ini cuman dipertahankan di sini, bisa ndak bisa. Nah ini yang blind spotnya yang kita ndak tahu. Jadi karakteristik FOMO itu didasari oleh retail. Nah kesulitan untuk mengamati marketnya itu adalah ketika kerakusan market yang didasari oleh retail itu jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit. Karena mbok pikir nanti koreksi tapi tidak koreksi, naik. Mbok pikir lagi nanti koreksi tapi tidak koreksi, naik lagi. Cuman koreksinya kecil-kecil karena di sini terjadi mempertahankan. Jadi kondisi yang gini-gini ini penting nih. Ini dia koreksi gini, mempertahankan lagi, koreksi lagi, naik lagi, koreksi lagi. Naik. Ini malah bagus. Malah dengan kondisi ini kalau dia bisa mempertahankan ini bisa naik. Nih. Lihat nih. Nah, mana? FOMO nah. Nih lihat. Ini karakteristik koin ini. AVAX nih. Tidak disentuh sama sekali. Jadi dia gimana caranya dia momentum ini seperti ini. Dia mendor sekali di MA25. Dia mendor lagi, dia pertahankan lagi, dia record. Jadi ya, caranya melihat market seperti itu. Nah, di sini ini yang kita tidak tahu sejauh apa. Ikutin aja selama dia bisa mempertahankan di MA25 ini bagus sekali, menjauhi dari MA99. Ini FOMO. Jadi ya enggak apa ya Bang Ar. FTM ya, oke, FTM EXC ya, habis itu selesai ya, sudah malam ini. Oh, Matic kan mau ya, sorry, Matic kan mau ya, sorry, tak itu ini ya Matic. Ini dari tadi nih tadi. Ya oke, Matic ya. Kali terus maaf ya kalau yang lupa-lupa. Ini sudah ditambah lagi, ini masih selesai. Ya. Pertanyaannya sudah stop dulu ya. Makasih Om ya, sama-sama. Sudah pasang stop loss, sudah kena TPI, enggak CL sendiri, kenapa ya? Wah, saya enggak tahu tuh. Saya enggak pakai stop loss sih. Ini buat apa putur apa dah? Enggak pakai stop loss. Di sini enggak putur loh ya. Jo ini sudah itu diamin aja. Matic ini itu ya, Matic ini diamin aja. Kalau lihat di kondisinya seperti ini, jadi kan gini, ini kan sudah ditembus. Caranya buat garis-garisi aja. Ini kan berarti sudah tembus. Berarti dia akan nyari di atasnya. Di sini 1150 atau atasnya lagi. Kalau dia bisa nembus, dia akan menemukan posisi resist baru di atasnya. Gitu, 15. Menguji paling kuat harusnya di 13-nya. 13-nya kalau bisa tembus dia 15. Gitu ya. Matic ya. Potensi ada. Karena dia sudah bisa nembus di area $1. Dia akan menguji di resist. Tunggu aja apakah di resist 1155 ya, 1155 nya bisa ketembus. Kalau bisa ketembus dia OTW ke 13 bisa ketembus dia OTW ke 15 gitu ya. Tunggu sampai momentumnya dia
berhenti sendiri posisi di bawah gini, mamanya di sini gitu ya. Di sini. Di sini. Gimana kita belum tahu. Itu caranya. Itu menjawab ya, Edik ya. FTM. Untuk pertanyaan stop ya. Terakhir karena saya itu sudah produk flu ini. Aku tak tinggal istirahat dari sini. Apa itu? Pak Edi. Spot only. Baru kena. Iya. Tadi itu aku habis minum jair rempah. Tapi ya aku memang belum bisa tidur. Kalau jam-jam segini memang ya habis ini aku tidur istirahat sih. Gitu ya. Tempat sembuh lah ya. FTM diemin aja karena sudah tembus ini terbang ya. Santai dulu aja. Oh ini nemuin resist baru. Ini FTM akan kemana? Akan ke sini nih. Ini kalau sudah seperti ini dia akan nyari. Sebenarnya kalau sudah seperti ini terus enggak Om, terus bisa sampai 0,006 066 ya. Dia bisa terus ke atas. Nanti kalau enggak itu dia terus lagi. Oh tapi di sini ada ya 0,58 nih. Ini jangan lupain, ini di sini ada 0,58. Dia akan ke 0,58 dulu menguji. Setelah 0,58 dia akan tembus di 0,66. Ketika 0,66 dia tembus, dia akan cari lagi resist di atasnya. Tergantung FOMO-nya sampai sejauh apa. Kalau sesuai target, ini kalau saya loh ya, saya carinya itu kalau untuk 6 bulan ke depan sampai Juni dia, sampai Juni itu berarti 5 bulan ke depan lagi. Itu sekitar gini. 1,68 untuk FTM ya. Antara teman-teman bisa cari di sini. Ini support ini sampai 0, jadi $1 sampai 1,68 kenaikan yang sampai Juni. Gitu ya. Oke. Cukup ya. Enggak, aku sudah minum jair rempah kok. Sama biasanya minum Ultra Flu sudah biasanya mabek langsung wis tidur besok harusnya rada itu. Waduh, Bang Ton mau off udah nyari momentum koreksi lagi ya. Iya. Tapi susah loh Bang Ar. Udah sudah susah ini karena bisa berpotensi FOMO. Kalau melihat kondisinya sudah mendekati tanggal 31, itu tidak ada reaksi market yang berlebihan, itu perlu dipertanyakan. Sama saya melihat fenomena yang perlu menjadi pertimbangan, tidak adanya reaksinya panic sell. Itu satu. Ini sudah mendekati posisi tan FOMC-nya mau dekat. Itu tidak ada reaksi. Itu satu. Kedua, kenapa eventnya dipasin semua ada pada tanggal FOMC, mana pada FOMC itu event-event gede loh pada FOMC. Jadi pertimbangannya patut diduga loh ya, patut diduga ini tanggal 31 itu malah ngepam. Sebelum 31 nya pun juga sudah mulai ada yang info bocor, kemungkinan bisa seperti itu. Ya sama-sama ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Loh, Bang Calvin. Makasih Bang Calvin. Oke. Ya, saya tak istirahat dulu soalnya sudah flu juga. Dah. Biar APT gimana? APT tinggal take profit margin. Tunggu aja. Masih bisa naik? Bisa. Kalau saya yakin suatu saat bisa sampai $90 kembali bisa APT. Gitu ya. Kemungkinan loh ya. Ya, udah pilek semua ini teman-teman ya. Terima kasih semuanya buat supportnya untuk Bang Calvin, Bang Ar ya, dan untuk Kapten Haris, juga untuk Bang Engki Bambom, untuk Madi, juga Pak Edi, juga Bang Leo, Mister Gaga, Bang Huhu, juga semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya.
Terima kasih buat supportnya selama ini. Saya spot. Yang itu bisa dilihat siaran ulangnya di Iwan Crypto, YouTube Iwan Crypto. Itu semua di-download ulang. Thank you, Kapten. Itu ya. Semoga bermanfaat. Indonesia suka ilmu. Selamat malam, take profit selalu. God bless you all. Cepat sembuh ya, makasih Pak Edi.